Justru saya ingin menampung itu teman-teman yang mungkin karena biaya, karena keadaan tidak mampu melanjutkan ke SMK, SMP, lulusan SMP, atau mungkin yang penting kan bisa baca, bisa tulis, bisa ngitung, itu aja menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Santo SBM Channel. Ya, hari ini saya mau mengomentari masukan-masukan atau mungkin istilahnya komen di kolom komentar ya. Jadi banyak teman-teman yang bertanya, Mas, gimana ya caranya magang? Mas, gimana ya, saya mau kursus montir, saya mau kursus jadi mekanik, gimana caranya? Terus saya berpikir mungkin lah ya, ini sebetulnya kan kayak BLK, kemudian istilahnya tempat kursus-kursus sepeda motor itu kan banyak. Jadi teman-teman kan bisa memilih sesuai dengan keinginannya masing-masing. Terus kemudian saya ngobrol sama teman-teman, istilahnya teman-teman bengkel atau apa gitu. Saya sebetulnya dalam hati itu sebetulnya punya ide. Cuman kan saya nggak mungkin istilahnya kan apapun terus saya laksanakan, enggak. Jadi saya berpikir gini, dulu saya itu pengen buka istilahnya pelatihan mekanik, pengen buka kelas khusus pelatihan mekanik, di mana nanti lulusan itu saya akan istilahnya sekaligus saya akan menyiapkan bahwa lulusan itu siap bekerja. Teman-teman kursus itu kan tujuannya kan pengen bekerja, pengen buka bengkel. Saya hanya punya kemampuan untuk mendidik teman-teman atau istilahnya gini, dari nol, istilahnya membentuk mekanik itu dengan sistem ya diajari teori juga, diajari praktek, kemudian magang. Nah istilahnya itu menurut saya sih, saya pinginnya kan kelas khusus itu, pingin saya itu teman-teman umpama ini hanya ide ya. Jadi kembali lagi bahwa ini hanya ide, ini hanya apa yang ada di otak saya. Saya berpikir bahwa ketika saya terima mungkin ya 15 orang lah, 15 orang itu saya minta waktu untuk mendidik mereka, itu butuh waktu 1 tahun. Jadi 1 tahun 15 orang itu ketika nanti lulus 10 besar, saya jamin pasti dapat pekerjaan. Saya berani mencarikan pekerjaan, atau saya berani istilahnya menjamin 10 dari 15 orang itu, saya ambil 10 besar itu mendapatkan pekerjaan di bengkel. Itu yang saya sebetulnya, itu yang istilahnya ada di kepala saya. Kenapa kok saya berpikir saya berani menjamin? Ya memang untuk bengkel, kebetulan saya kan lama di bengkel. Saya mungkin ya teman-teman kalau lihat video-video saya yang lalu kan saya sudah ngomong, saya pernah bekerja di istilahnya bengkel resmi 17 tahun. Kemudian saya juga buka bengkel sendiri. Terus kemudian dari sepanjang waktu perjalanan pekerjaan saya, atau sepanjang waktu saya berkarya di bengkel, itu kan banyak teman yang sudah punya bengkel. Jadi teman-teman saya yang sudah punya bengkel itu kan banyak. Nah selama ini juga sering teman-teman itu minta tolong carikan mekanik, tapi kembali lagi, saya kan tidak mungkin merekomendasi orang yang saya nggak kenal. Pertama, yang nggak punya skill, saya kan harus mendidik dulu. Kalau seumpama ngader mekanik kan susah. Jadi menurut saya jalan keluar atau solusi yaitu tadi, saya sebetulnya pingin punya ide, saya atau pingin melaksanakan, saya mau buka kelas khusus. Pinginku ini keinginan ini, tolong nanti di komen, kalau di kolom komentar dicatat masukannya apa saja. Yang jelas saya ingin kapasitasnya mungkin tidak banyak-banyak, karena menurut saya kalau terlalu banyak ya nggak bisa maksimal hasilnya. Saya lebih senang mungkin 15 orang contohnya. Tapi 15 orang itu ketika nanti diseleksi, paling tidak saya mendapatkan 10 orang yang siap bekerja. Nah ketika teman-teman siap bekerja, saya akan berusaha mencarikan pekerjaan itu. Dan menurut saya ini pengalaman di bengkel itu,
teman-teman yang sudah punya bengkel ini, yang pengusaha-pengusaha bengkel ini, mereka juga mau menampung itu dengan cara ada yang merekomendasi. Kenapa kok direkomendasi? Bengkel kok direkomendasi? Ya kan bengkel itu kan hubungannya dengan konsumen, merawat kendaraan konsumen, kemudian attitude, kemudian juga mereka juga takut ketika nama bengkelnya jelek gara-gara mekanik yang asal usulnya nggak ngerti. Makanya biasanya kalau teman-teman mencari mekanik itu biasanya minta tolong aku carikan mekanik, ono kenalan mekanik ta, ono arek sing mau kerja jadi mekanik lah. Nah seperti itu. Makanya kalau ini angan-angan saya ini bisa terwujud ya alhamdulillah. Kalau nggak terwujud ya nggak apa-apa, namanya ide. Nah ini kan buat video kan hanya mengeluarkan unek-unek saja bahwa sebetulnya saya ingin mengkader atau saya istilahnya membentuk orang yang mungkin ya. Ini buat teman-teman yang saya nggak, menurut saya ijazah itu penting tapi bukan segalanya. Justru saya ingin menampung itu teman-teman yang mungkin karena biaya, karena keadaan tidak mampu melanjutkan ke SMK, SMP, lulusan SMP, atau mungkin yang penting kan bisa baca, bisa tulis, bisa ngitung, itu aja menurut saya. Karena bisa itu bukan karena pintar, bisa karena terbiasa. Dan buat teman-teman jangan khawatir, jangan berkecil hati, dan jangan minder ketika teman-teman mungkin ijazahnya cuma SMP, teman-teman ijazahnya cuma mungkin apalah sederajat dengan SMP lah. Tapi yang jelas siapapun punya kesempatan yang sama, siapapun bisa meraih keinginannya, meraih mimpinya, selama memang ada kemauan, ada keinginan, dan ada kesempatan. Nah menurut saya kesempatannya adalah itu tadi, kalau teman-teman kursus banyak, silahkan cari tempat kursus dimanapun. Saya kebetulan ya istilahnya usaha bengkel, terus saya juga pernah jadi instruktur, kemudian saya juga pernah jadi mekanik. Lah menurut saya ilmu saya itu mungkin bisa bermanfaat, dengan catatan saya berani menjaminkan bahwa saya ngambil 15 orang, 10 orang saya jaminkan pasti dapat pekerjaan. Saya berani istilahnya 80% lah itu langsung diterima bekerja. Lah nanti mencarinya gimana? Ya saya akan berusaha merekomendasi dan saya akan berusaha mencarikan pekerjaan. Itu yang pertama. Yang kedua, istilahnya area saya itu hanya Jawa Timur. Jadi kalau teman-teman bengkel di Jawa Timur mungkin saya banyak yang kenal, tapi kalau di luar Jawa Timur mungkin saya nggak kenal. Jadi poinnya video ini adalah ide saya punya ide, saya ingin istilahnya membuka kelas khusus untuk pelatihan mekanik. Makanya saya berpikir yaitu tadi, menerima 15 orang, nanti 10 orang saya pastikan bekerja, dalam artian kalau masalah nanti kerasan dan tidak, terus pekerjaannya saya ngomong bekerja di bengkel ya, saya nggak ngomong bekerja di tempat lain, karena kenalan saya, teman saya pasti bengkel kebanyakan tuh. Jadi poinnya buat teman-teman yang lulus SMP nggak bisa melanjutkan SCM atau SMK atau SMA, teman-teman yang putus sekolah, atau teman-teman yang ada keinginan besar untuk jadi mekanik atau bahkan usaha sendiri di bengkel atau pengen buka bengkel sendiri, silahkan. Nah saya nggak bisa istilahnya berapa lama, 3 bulan. Kalau 3 bulan itu bisa bongkar pasang mungkin lah ya. Tapi kalau untuk istilahnya persiapan siap bekerja, menurut saya ya sekolah aja 3 tahun belum tentu siap bekerja kok. Saya butuh waktu 1 tahun untuk mendidik, untuk membentuk, untuk istilahnya ngajari itu supaya bisa jadi mekanik dan siap bekerja. Itu ide saya. Ya silahkan komen di kolom komentar, siapa yang kasih support, siapa yang nggak support. Ini hanya ide di kepala saya, istilahnya belajar, tapi yo nggak di istilahnya apa ya, bahasa bukan khusus. Saya ingin buka kelas khusus hanya 15 orang, waktunya 1 tahun, terus kemudian saya menjaminkan diri saya bahwa saya akan mencarikan pekerjaan untuk yang 10 besar. Oke, terima kasih. Kata-kata penutupnya adalah sebetulnya tidak ada orang yang bodoh, tapi yang ada adalah orang yang malas. Jadi kita hidup itu sebenarnya sama. Jadi nggak ada orang yang bodoh, tapi yang ada adalah orang yang malas. Nah kita
aku, kamu, kalian semua itu masuk yang mana, orang yang malas atau tidak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.